Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi, balik lagi di Raufa Ngemandur. Hari ini kita akan membahas soal pintu. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal pintu. Karena pintu itu kan salah satu komponen yang wajib ada dalam sebuah bangunan. Kalau nggak ada pintu, kita kan jadi bingung masuk lewat mana. Nah, sebelum kita membuat pintu, apa sih step-step yang harus kita lakukan? Sudah benar atau belum pintu yang ada di rumah kita supaya jadi lebih awet? Yuk kita simak caranya. Jadi karena pintu itu adalah tempat atau bangunan yang paling sering dilalui oleh penghuninya. Dengan begitu kan pasti intensitas area tersebut bakal lebih tinggi. Jadi untuk membuat pintu, yang pertama-tama kita lakukan itu adalah kita perkuat struktur awalnya. Lantas apa yang disebut dengan struktur awalnya? Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah sebuah lubang pintu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perkuat struktur awalnya? Ini kalau teman-teman lihat, ini kan rencana sebuah pintu nih. Teman-teman bisa lihat di sini di rencana pintu itu kita kelilingi dengan beton. Untuk apa? Ini nantinya akan menjadi dudukan dari si frame pintu itu sendiri atau kusen. Karena nanti kan posisi kusen kan ada di sini teman-teman. Nah, untuk mengikat antara kusen dengan dinding, inilah fungsi dari beton itu sendiri. Jadi ketika si kusen kita bor ke dalam, dia langsung kena betonnya. Jadi lebih keras teman-teman. Dan itu akan lebih memperkuat strukturnya. Akan menjadi beda kalau seumpama ini dihilangkan dan kusen itu langsung menempel pada dinding, entah itu bata ringan, batu bata merah, apalagi batako, itu akan sangat-sangat menjadi riskan teman-teman. Karena memang secara prinsip dasar bata ringan, bata merah, batako itu tidak didesain untuk menahan struktur teman-teman. Jadi kesemua bahan tersebut itu berfungsi hanya sebagai partisi ruang. Terkadang ada beberapa juga kontraktor nakal, pemborong nakal, ketika dia membuat pintu itu tidak ada kolomnya teman-teman, tidak ada kolom, tidak ada balok. Jadi coba deh teman-teman cek rumahnya sekarang, sudah kuat atau belum pintunya, sudah ada kolom dan baloknya atau belum gitu. Karena dari struktur ini kan, ini bakal kita tutup lagi nih, kita finishing, kita haluskan. Jadi kalau sudah halus ini kan nggak kelihatan lagi kolom dan baloknya. Nah, di situ kadang-kadang beberapa pemborong atau kontraktor nakal itu tidak melakukan hal tersebut teman-teman. Kan kalau kita nggak tahu, orang awam nggak tahu, itu kan sangat merugikan kita teman-teman. Oke, setelah teman-teman paham apa itu fungsi kolom dan balok dari pintu, sekarang kita lihat gimana cara finishing yang bagusnya. Nah, ini sekarang lagi tahapan finishing openingan pintu teman-teman. Jadi dari kolom yang tadi sudah kita buat, kita tutup lagi dengan plesteran. Tadi tebal plesteran 2,5 cm ya? Iya, 3,5. Jadi untuk ketemu sampai dengan betonnya itu kita cukup pakai dinabol yang 7 ya. Iya. Nah, dia tembus teman-teman, tembus dari plesterannya langsung ke beton. Supaya dapat hasil yang lebih bagus di finishing openingan, Iya. ini penting banget nih Pak ya. Iya. Ini buat papan bekistingnya nih. Yang sininya. Jadi ketika kita aci ini,
Ini papannya kita buka, sudutannya jadi tajam nih. Iya. Ya, Iya. itu teman-teman. Jadi lebih manis gitu Pak ya, dilihatnya Pak ya. Iya. Iya. Ini memang butuh ketelatenan Pak ya. Iya. Harusnya pelan. Harus pelan-pelan, harus sabar supaya bagus hasilnya. Ini kolom yang sudah diaci, yang papannya sudah dibuka, jadi sudutan openingnya jadi lebih tajam, lebih manis dilihatnya, lebih rapi. Ini namanya Pak Pudin teman-teman. Orang paling rajin di sini nih. Ya Pak ya? Ini yang banyak bantu saya nih di lapangan nih. Kira-kira jadinya seperti ini teman-teman. Kalau openingannya sudah jadi, sudah di finish, sudah di plester, jadinya akan seperti ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, di balik dinding ini ada kolom teman-teman. Dari kolom ke tepi sini, ini masih ada kurang lebih sekitar 3,5 cm. Jadi ketika kusen kita pasangkan ke dinding yang ketahan oleh kolom, kita masih dapat tahanan teman-teman. Kalau antara plesteran ke kolom itu masih ada jarak 3,5 cm, kita cukup pakai dinabol yang 7 cm teman-teman. Kita bor sini, kita pasang ke sini, ini masih dapat teman-teman betonnya. Jadi masih sangat-sangat kuat, sangat-sangat kuat tahanan strukturnya. Ini kan saya tinggal yang bagian atas nih, yang bagian baloknya nih yang belum kita finish. Jadi satu lagi teman-teman, sebelum kita bikin openingan pintu, hal yang perlu diperhatikan adalah semisal ukuran pintu kita itu tinggi 2,10 meter, lebar itu 80 cm. Nah teman-teman, untuk membuat kusennya itu jangan pas dengan ukuran tersebut teman-teman. Itu harus dikurangi 1 cm kanan dan kiri, 1 cm untuk bagian atas. Jadi kalau misalnya tinggi pintu teman-teman itu adalah 2,10 meter, teman-teman harus bikin kusen setinggi 2,9 cm. Jadi ada gap 1 cm. Tujuannya apa teman-teman? Supaya lebih gampang kita adjustnya, jadi kita gampang setel pintunya, nggak susah, nggak mepet, dan nggak seret teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga pelajaran kita hari ini tentang membahas pintu akan menjadi ilmu baru buat teman-teman, mudah dipahami teman-teman, dan teman-teman silahkan bisa cek rumahnya masing-masing, sudah bagus atau belum struktur pintunya. Like jika kalian suka, bagikan jika kalian terinspirasi. Wassalam.